Perkenalkan, kami dari SMK Bintang Harapan kelas 10 MPLB 1. Perkenalkan, saya Nabila Esa Sandiasti dan saya Nabila Rahmadani Salinur Rahman. Kami akan menjelaskan apa itu historiografi. Yuk kita simak. Oke guys, kita lanjutkan materi tentang historiografi. Historiografi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi tradisional. Pada tahap ini, penulisan sejarah yang dilakukan merupakan ekspresi budaya. Masyarakat pada masa itu belum menulis dalam upaya merekam peristiwa masa lalu. Historiografi tradisional dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Ciri-ciri. Karya yang dihasilkan berupa terjemahan naskah-naskah dari India. Bersifat religio-magis, yaitu kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan di atas manusia dan adanya kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar. Isi karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha bersifat istana sentis. Berikut merupakan karya-karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha terdiri Negara Kertagama, Pararaton, Mahabharata, Ramayana, Babat Arya Tabanan. Historiografi tradisional masa Islam. Ciri-cirinya yaitu mengandung unsur mitos, mengenal unsur kronologi, bersifat etnosentris. Contoh: Hikayat Raja-Raja Pasal, Hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, Babat Giyanti. Historiografi kolonial. Apa itu historiografi kolonial? Ciri historiografis kolonial antara lain Bersifat Neerlando-sentris dan Eropa-sentris. bersifat mitologis, Bersifat subjektif, mengabaikan sumber-sumber lokal, hanya mengisahkan orang-orang besar serta bersifat diskriminatif. Kekuatan historiografis kolonial sebagai berikut. Ditulis berdasarkan fakta. Sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak. Sudah menggunakan teknologi penerbitan. Kelemahan historiografis kolonial yaitu objektivitas tinggi, kurangnya data kualitatif dan sumber lokal, sumber terbuka masih terbatas. Lalu yang terakhir ada historiografis modern. Pengertiannya, historiografis modern merupakan penulis sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah. Sebagai ilmu historiografis modern berfokus pada pemapasan data dan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Fakta sejarah dalam historiografis modern didapatkan melalui metode penelitian sejarah, penggunaan ilmu bantu sejarah, dan rekonstruksi sejarah lisan. ciri-ciri. Bersifat Indonesia sentris, bersifat metodologis, bersifat kritik historis, menggunakan sumber kolonial dan lokal, para pelaku luas dan beragam. Contohnya, pemberontakan petani Banten 1888. Sebagai salah satu contoh karya historiografi modern, kekuatannya yaitu mengubah pandangan religio-magis serta kosmologis dalam historiografi tradisional menjadi pandangan bersifat ilmiah. Kelemahan
kecenderungan terhadap terjadinya anakronisme sejarah belum mampu menghadirkan masa lalu sejarah optimal. Muncul subjektivitas dalam penulisan akibat nasionalisme yang cenderung berlebihan. Contoh-contohnya yaitu Islam dan Masyarakat karya Taufik Abdullah, dan juga Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850 sampai 1940 karya Kunto Wijoyo. Dan ada juga Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut karya Ardian B. Latian. Ada juga Nasionalisme dan Revolusi Indonesia karya John Metronan Kahin. Itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Kalian sudah mengerti belum apa historiografi? Kalau sudah, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share. Dadah!